lawan terberat Fardly adalah ya diri Fardly sendiri. Kembali ke ekspektasi, menurut aku salah satu cara agar kita bisa lebih bahagia adalah memanage ekspektasi ke diri kita sendiri dan juga ekspektasi ke orang lain. Hai everyone, selamat datang di YouTube Fardly Andy. Setelah sekian lama akhirnya aku bikin video lagi. Tapi aku nggak pengen yang terlalu serius, hanya pengen sharing-sharing aja salah satu prinsip yang aku hidupi selama 6 bulan terakhir dan hal tersebut yang ngebantu aku secara pribadi untuk bisa memaksimalkan potensi dirinya Fardly, lebih bisa semangat untuk mencapai mimpi-mimpinya Fardly. Walaupun misalkan banyak hal-hal yang mungkin terjadi belum sesuai rencana dan aku tetap bisa deal dengan hal itu. Fardly tipikal orang yang selalu punya ilusi terhadap segala sesuatu yang Fardly lagi hadapi. Ilusi-ilusi yang harusnya Fardly nggak pikirin, tapi justru Fardly pikirin. Hal-hal yang nggak harus diluangkan waktu untuk dihabiskan untuk berpikir tentang hal tersebut, malah Fardly coba untuk berpikir, overthinking dengan hal tersebut gitu. Dan ujung-ujungnya bikin apa? Bikin Fardiandi sakit hati sendiri. Karena menurut aku, saat ini yang menjadi lawan terberat Fardly adalah ya diri Fardly sendiri. Kembali ke ekspektasi, menurut aku salah satu cara agar kita bisa lebih bahagia adalah memanage ekspektasi ke diri kita sendiri dan juga ekspektasi ke orang lain. Kadang kita aja nggak bisa memenuhi ekspektasi ke diri kita sendiri, apa kabar ketika kita punya ekspektasi yang tinggi ke orang lain. Makanya selama 6 bulan terakhir aku belajar banyak banget bahwa pada akhirnya yang bakalan bisa ngebantu kita, bakalan bisa membuat kita tuh semangat untuk ngejar mimpi kita adalah diri kita sendiri. Walaupun kita punya banyak teman, kita punya sahabat, kita punya keluarga, kita punya mentor, tapi hati kita tuh harus siap. Yang tiap kali ada pertemuan, pasti ada yang namanya perpisahan dan kita harus deal dengan hal tersebut. Makanya saat ini Fardly tuh kayak hidup dengan prinsip bahwa selama orang itu atau komunitas tertentu ada di lingkungannya Fardly, Fardly akan maksimal gitu, Fardly akan berbuat baik, Fardly akan mencoba untuk berkontribusi. Walaupun pada akhirnya kita harus pisah, walaupun pada akhirnya kita harus ending the journey karena punya prinsip yang berbeda atau punya tujuan yang berbeda, Fardly udah siap dengan hal itu. Aku pernah posting sih di Instagram aku kayak, "I always prepare for the sad ending." Karena setiap pertemuan pasti akan ada satu momen kita harus berpisah and that's really okay gitu karena ya pada akhirnya kita bakalan sendiri gitu, yang bakalan bisa tahu plus minusnya diri kita, prosesnya seperti apa, ya diri kita sendiri. Makanya aku pengen highlight banget buat kawan-kawan semua, you just have to start with manage your expectation ke diri sendiri dan juga ke orang lain. Ada beberapa hal yang cukup ngebantu aku dalam kembali soal ekspektasi ini, walaupun tiap orang punya cara dan treatment yang berbeda-beda. Pertama wajib banget, walaupun ini agak sedikit klise, you just have to have purpose. Penting banget, karena yang membuat Fardly saat ini kayak tidak begitu terganggu pada pencapaian orang lain, apa yang orang lain punya, Fardly ditinggalin, Fardly ditolak, karena Fardly punya purpose hidupnya sendiri. Karena Fardly punya purpose hidupnya sendiri, ya Fardly selalu fokus ke arah sana gitu. Pada saat di dalam prosesnya justru ditinggalin banyak orang, banyak hal yang belum sesuai ekspektasi, ya Fardly akan biasa aja gitu. Karena pada akhirnya ya masih banyak hal yang bisa diusahakan. Untuk apa? Untuk mendekatkan Fardly ke mimpi-mimpinya Fardly. Yang membuat kita bisa hidup itu karena kita punya mimpi. Mimpi itu yang membuat kita semangat untuk bangun pagi, semangat untuk mengeksekusi mimpi tersebut. Dan dengan kita berani untuk bermimpi, kita tuh lebih apa ya? Bisa lebih eager, lebih lebih siap untuk hustling pada mimpi-mimpinya kita. Tapi selalu ingat bermimpi itu memang gratis. Yang harus kita bayar ialah mewujudkan mimpi itu. Dan mewujudkan mimpi pasti rasanya nggak nyaman. Makanya ya mungkin akan selalu ada proses, pasti selalu ada ujian yang datang, tapi ya pada akhirnya segala sesuatu yang dititipkan ke hidup kita, karena emang kita udah siap untuk dealing dengan hal itu. Walaupun rasanya nggak nyaman, butuh waktu yang sedikit lebih lama, but at least kita udah mencoba kan. Tips kedua yaitu design your thinking. Hal ini aku pelajari dari buku, Principle
yang ditulis oleh David, kalau nggak salah ya, nanti editor please tolong. Di situ dijelasin bahwa everything start with thinking. Dan ya aku mencoba untuk menghidupi hal itu karena Fardi kan orangnya feeling banget. Kalau kawan-kawan tahu MBTI Fardi itu INFJ, meaning bahwa feeling always jadi prioritas utama. Tapi Fardi harus sadar bahwa untuk bisa memaksimalkan potensi dirinya Fardi, untuk bisa membangun kebahagiaannya Fardi, ya Fardi harus belajar untuk mendahulukan thinkingnya Fardi dulu gitu. Kenapa? Karena pada saat kita mampu untuk berpikir atau memiliki pola pikir yang baik, pasti itu reflect ke good feelingnya kita. So, if you have a good thinking, itu bakal reflect kita punya positive feeling atau good feeling. Kalau Fardi punya positive feeling atau good feeling, itu juga bakal mempermudah Fardi untuk punya perfect execution atau setidaknya good execution gitu. Aksi yang baik. Makanya Fardi secara pribadi nggak mudah untuk mengelola perasaan Fardi, feelingnya ya kan. Kadang it's okay untuk baper, tapi jangan berlebihan gitu. Tapi kita tetap bisa mengelola cara kita berpikir. Jadi aku tuh selalu shifting mindset ketika feelingnya udah mulai berantakan. I always like Far, ini masih bisa diubah, ini masih bisa dikelola, ini masih bisa dimaksimalin gitu. Dimulai dari mana? Ya pola pikirnya kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana cara memiliki pola pikir yang benar atau pola pikir yang tepat biar sesuai dengan tujuan hidup kita? Ya harus jaga apa yang kita konsumsi. Karena yang kita konsumsi memengaruhi pola pikir kita. Kita ngobrol dengan siapa, konten-konten YouTube yang kita liatin tuh konten yang seperti apa, konten Instagram yang kita baca tuh konten yang seperti apa. Karena sadar atau enggak itu memengaruhi cara kita berpikir, tentunya juga cara kita bertindak. Poin ketiga, dan menurut aku ini juga penting, yaitu don't take it personally. Kenapa ini penting? Karena segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, berbagai kemungkinan-kemungkinan tuh bisa terjadi. Banyak hal yang mungkin masih ada di dalam kendali dirinya Fardi, kadang juga di luar kendali dirinya Fardi. Kalau kita terlalu banyak berpikir untuk we take it really personal, dan kadang ujungnya tuh kita playing victim. Entah itu karena lingkungan, entah itu karena teman, sahabat, bestie, pasangan. Pada akhirnya kita tuh harus stand up ke diri kita sendiri. Jadi apapun yang terjadi ya saat ini, walaupun hal itu menyakitkan, aku berusaha untuk nggak terlalu take it personally. Jadi aku nggak pengen respons orang lain, aktivitas orang lain, tindakan orang lain, atau cara pandang orang lain memengaruhi diriku, mengendalikan diriku gitu. Karena ya I don't want that. Orang lain bebas berpendapat dan bertindak semau mereka, tapi tetap aku masih punya andil untuk dengerin atau enggak. Karena pada akhirnya omongan orang tuh bisa punya dampak pada saat kita izinkan. Izinkan maksudnya gimana ya, kita dengerin terus kita juga baper banget, terus kayak aduh nggak bisa nih maksimal gitu, kayaknya bener deh kata dia, perspektif orang lain. Poin keempat, kita harus belajar untuk menerima ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan memang kawan-kawan sering dengar, bahkan salah satu buku yang aku suka banget, salah satu buku favorit Fardi sepanjang masa, Love for Imperfect Things, yang ditulis oleh Om Hemin Sunim. Nah di buku itu tuh dijelasin kayak mengejar sempurna itu adalah proses jangka panjang. Artinya apa? Ya kita harus menerima ketidaksempurnaan kita hari ini sambil memperbaiki hal-hal yang perlu kita perbaiki. Karena kan ya hidup harus terus berjalan dan kita harus selalu belajar gitu dari segala satu yang kita lakukan. Kalau kita selalu nunggu sempurna dulu baru kita ingin memulai, kita tunggu bahwa segala sesuatu harus perfect, segala sesuatu harus beneran sesuai dengan ekspektasinya kita, ya ujung-ujungnya ya kita nggak akan pernah bisa mulai gitu. Jadi kawan-kawan harus ingat bahwa diri kita memang belum sempurna, banyak hal-hal yang terjadi di lingkungan kita, di orang lain yang juga tentunya belum sempurna, dan kita harus dealing dengan hal itu. Dealingnya bukan menerima bahwa ya ini nggak sempurna ya udah terima gitu aja, enggak. Kita menerima bahwa saat ini kita memang belum sempurna, tapi berusaha untuk membuatnya sedikit lebih baik atau sedikit lebih berbeda dari diri kita sebelumnya. Karena mindset-mindset seperti itu yang justru membuat kita tuh bertumbuh. Kenapa? Karena kita willing untuk belajar. Sadar nggak sih kayak walaupun saat ini kita tuh kayak masih jauh dengan tujuan kita masih banyak hal yang belum sesuai ekspektasi,
tapi kita tuh willing untuk ngasih kesempatan ke diri kita untuk mau belajar. Kalau kita willing mau belajar, artinya kita memberikan kesempatan ke diri untuk juga mau bertumbuh. Dan dengan punya mindset seperti itu sangat ngebantu kita untuk, mmm, apa ya, lebih tenang gitu, lebih tenang untuk menjalani hidup, lebih tenang untuk mengeksekusi mimpi kita, karena it's only about you versus you. So, mungkin itu aja video kali ini, semoga kawan-kawan semua bisa, menjaga ekspektasinya, mengelola ekspektasinya, karena pada akhirnya your life is your responsibility. Kalau ada support dari orang lain, bersyukur. Ketika ada orang lain ngasih kita komplimen, orang lain memuji kita, ya kita bersyukur gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak dapat apa-apa, kita dijatuhkan, kita nggak disupport, kita ditinggalin misalkan gitu, that's okay gitu. At least kamu nggak ninggalin diri kamu sendiri. See you in the next video. Bye.